untuk kembali memuliakan nama Tuhan lewat ibadah yang akan kita ikuti saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita semua berdiri. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkannya. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Dan untuk itu, marilah muliakanlah Tuhan Allah kita yang bangkit mengalahkan maut, dengan bersama kita menyanyi Kirung Jemaat nomor 247, Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita dan yang akan membangkitkan kita oleh kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, yang adalah penguasa alam semesta, kami datang kepadamu menaikkan pujian penyembahan kami atas kasih sayang Tuhan yang boleh dinyatakan atas kehidupan kami. Kuasa-Mu tidak dapat dibendung dengan kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk maut sekalipun tidak mampu menghalangi akan rencana tapi juga kemahakuasaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, merendahkan diri memohon pengasihan daripada Tuhan untuk melayakkan kami bersekutu bersama dan melayakkan kami juga mengikuti jalannya ibadah di perayaan Paskah yang kedua ini. Maka ibadah ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari Kirung Jemaat nomor 194, Dikau yang bangkit. Di
jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Tritunggal, kami datang kepadamu saat ini dalam kerendahan, mau mengakui akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami sadar ya Tuhan, banyak kali kami hidup dengan mencuri kemuliaan-Mu. Banyak kali kami hidup dalam dendam, dalam kebencian, dalam iri hati, bahkan pun dalam rancangan-rancangan yang jahat yang ingin mencelakakan sesama kami manusia. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, berserah dan merendahkan diri, sambil mengakui akan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami ketika kami menyadari semua yang telah kami lakukan. Maka kami datang kepadamu saat ini. Kami memohon kasih-Mu untuk membaharui kehidupan kami, bahkan melayakkan kami untuk kembali disebut sebagai anak-anak-Mu. Maka dengarkanlah pengakuan dosa kami Bapa, dan berkenanlah Engkau mengampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku, dengarkanlah janji anugerah Allah yang diambil dalam kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita akan baca ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202, Maut Sudah Menyerah. Marilah saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman kehidupan kami, saat ini sinarilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu untuk kembali mengajar, kembali mengingatkan, tapi juga kembali menyegarkan iman kami untuk terus berjuang di dalam Engkau, dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan kehidupan. Maka Roh Kudus Tuhan, berkuasalah di tempat ini, berkuasalah dalam kehidupan masing-masing kami, agar firman-Mu mampu menjangkau kehidupan kami yang terus rindu akan kebenaran kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca bagian firman Tuhan dalam Alkitab yang di kesempatan ini saya pilihkan bagi kita semua dalam kitab 1 Petrus 1 Petrus ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui
oleh malaikat-malaikat. Demikian untuk bacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terimalah salam kasih dari Allah. Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus. Saudaraku, di tengah-tengah pergumulan dunia yang sedang dihadapi oleh kita semua, yakni wabah COVID-19, membuat banyak orang termasuk kita menjadi takut, bahkan juga khawatir. Karena wabah virus corona ini berdampak bukan hanya dalam segi kehidupan kita saja, dalam segi kesehatan tubuh kita, tetapi juga berdampak dalam berbagai segi kehidupan yang kita jalani. Salah satunya dalam segi sosial kita. Interaksi antar sesama manusia dibatasi, ada jarak, bahkan kita pun diajak bersama saat ini bersabar untuk tetap beribadah melalui rumah kita masing-masing. Bahkan dalam segi ekonomi, bukan hanya sebagai bagian yang kita saksikan, yaitu toko-toko yang harus ditutup, tetapi ada banyak saudara-saudara kita, para pekerja yang harus dirumahkan, bahkan diberhentikan dari tempat kerja mereka, dan lain-lain sebagainya. Hal ini mengentar kita, mengentar dunia ini juga, bersama-sama bergumul dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk dapat memulihkan keadaan dunia sekarang ini. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita tadi, yakni surat dari Rasul Petrus melalui bacaan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12, mau melukiskan tentang 3 hal. Yakni yang pertama, kemuliaan. Yang kedua, kepastian keselamatan. Dan yang ketiga, bagian warisan yang Tuhan janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ketiga hal ini adalah bagian penghiburan yang mau memberikan semangat kepada jemaat yang ada pada waktu itu, yang sedang juga menghadapi pergumulan, yakni ketika mereka mengalami penganiayaan. Bahkan penghiburan firman ini ditujukan juga bagi kita yang tengah bergumul bersama akan keadaan dan situasi dunia sekarang ini. Apa yang dialami jemaat pada waktu itu, pergumulan, penganiayaan yang dihadapi, itu semua dihadapi karena mereka teguh dalam iman kepada Kristus. Keteguhan iman ini mengantar mereka, sebagaimana pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-22, Rasul Petrus mau menyampaikan untuk tetap sabar,
Karena buah kesabaran ialah janji Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Buah kesabaran ialah janji Tuhan menyertai kehidupan kita semua, yakni kepastian keselamatan. Dan keselamatan ini adalah keselamatan jiwa yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Untuk itu, saudaraku, bagi sebagian orang, masa sulit dan penderitaan merupakan saat yang membuat seseorang cepat berputus asa. Tetapi di sini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua bahwa jaminan pengharapan akan membawa kita pada kemenangan dan keselamatan. Itulah kepastian dari pasca kebangkitan Kristus, yang merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang membuat hal itu sebagai sesuatu kebenaran yang absolut. Walaupun dalam peristiwa kebangkitan Kristus juga masih ada penolakan, bahkan fitnah yang dilayangkan oleh para imam dan orang-orang yang ada pada waktu itu, yang mau menutupi akan kesalahan mereka, yang mau membenarkan setiap tindakan salah mereka dan menyalahkan setiap perbuatan dan tindakan yang benar. Mereka menyebar satu cerita bahwa mayat Yesus dicuri, bahkan menyebar cerita-cerita bohong lainnya, sehingga memberikan keraguan dari orang-orang yang percaya pada waktu itu. Bahkan pun cerita-cerita tentang hal ini sampai zaman sekarang ini pun masih ada. Ada orang yang masih meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya bahwa kebangkitan Kristus merupakan satu pembuktian bagi dunia akan kemahakuasaan yang dimilikinya. Kebangkitan Kristus memberi kepastian bagi dunia, bagi kita semua, bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal yang menanti. Jadi, percayalah dengan kebangkitan Kristus. Ada jaminan kepastian bagi kita bahwa kita yang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di momen perayaan Paskah yang kedua ini, kita semua diajak, mari bangkitkanlah kembali semangat iman kita dengan makin mendekatkan diri kepadanya, sambil berharap akan belas kasihan Tuhan untuk dapat memulihkan keadaan kota, memulihkan keadaan daerah, memulihkan keadaan dunia sekarang ini. Jauhkanlah diri kita dari segala bentuk perbuatan dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena jika kita melakukannya, menjauhkan diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, untuk ditinggalkan, untuk hidup dalam pembaharuan kasih Allah, maka berbanggalah kita. Karena Kristus yang mengalahkan maut
juga memenangkan kehidupan kita dari kuasa dosa. Muliakanlah Dia dan katakanlah, Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus menang. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah saat ini kita siapkan persembahan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebelumnya dengarkanlah nats persembahan dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a yang berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, Kristus bangkit, soraklah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami nyatakan hanya kepadamu ya Bapa di surga. Dengan kasih yang nyata, yang boleh teralami dalam kehidupan kami boleh diselamatkan, dan kami pun boleh menikmati akan kehidupan yang baru dari pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Di hari raya Paskah yang kedua ini Bapa, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami, bahwa ternyata dalam keadaan gumul yang kami alami bersama, Tuhan tetap dimuliakan, dan Tuhan tetap memberi kami kesempatan untuk bersekutu bersama, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kepada kami semua bahwa jaminan keselamatan kekal sudah dijaminkan Tuhan untuk kami. Tinggal bagaimana kami mau membuka diri menerima keselamatan kekal itu, untuk tidak lagi kembali ke cara-cara hidup yang jahat, cara-cara hidup yang mendukakan hati Tuhan, yang banyak dan sering melakukan kesalahan dan dosa. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dibaharuilah kehidupan kami, dibaharuilah tujuan dan langkah hidup kami, agar kami mampu mengarahkan dengan benar hidup yang Kau anugerahkan ini kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersama untuk keberadaan gereja Tuhan, Gereja Masehi Injil di Minahasa, dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah,
badan pekerja majelis jemaat, bahkan pun para hamba pelayan Tuhan yang Engkau pakai melayani di aras pelayanan Gereja Masehi Injil di Minahasa. Syammas, penatua, para pendeta, UPK Bipra, tim pelayanan doa, bahkan pun kostor pegawai yang terus ada dalam kebersamaan untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan, berusaha menjangkau keberadaan kehidupan jemaat-Mu yang rindu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami Bapa, untuk tidak dapat dilemahkan dengan tantangan, dengan pergumulan yang dihadapi dalam kerja pelayanan. Melainkan bagaimana kami tetap teguh bertahan dalam pengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita bergumul sendirian. Melainkan Engkau turut campur tangan ketika menyaksikan keberadaan kehidupan para hamba-Mu hendak jatuh bahkan terhempas ke tanah. Ya Tuhan, buatlah agar kehidupan kami makin dapat memuliakan Engkau, dengan bagaimana kami terus menghambakan diri bukan kepada manusia, melainkan menghambakan diri hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bersama dalam satu harapan dan kerinduan untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di aras pelayanan Gereja Masehi Injil di Minahasa, secara khusus yang ada di tengah jemaat Gemim Baital Kolongan. Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan jemaat-Mu, memberi keteguhan dan kekuatan iman untuk tidak pernah ragu atas kuasa yang ada dalam kehidupan-Mu. Dengan penuh keyakinan, hidup jemaat-Mu boleh diberkati untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada, berkarya di tengah ancaman dan situasi dunia sekarang. Ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tentu juga Engkau tahu apa yang dirasakan saat ini oleh jemaat-Mu ketika mereka bergumul karena sakit. Maka pulihkanlah keadaan mereka. Ketika mereka bergumul karena duka cita, hiburkanlah mereka. Bahkan ketika kami bersama dengan dunia ini bergumul akan situasi ancaman sakit penyakit melalui wabah virus corona, Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu kepada masing-masing kami untuk dengan sungguh mempergunakan hikmat itu dalam mengarahkan setiap tindakan hidup kami yang tetap waspada, tetapi bagaimana kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan untuk tidak salah dalam bertindak, bahkan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk dapat menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kehidupan yang dihadapi. Termasuk di dalamnya kami memohon kepadamu, tuntun dan sertai para hamba-Mu yang melayani Engkau di tengah masyarakat. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan yang ada di desa kami ini, Desa Kolongan, di Kecamatan Talawaan. Tuhan kiranya mau tolong agar supaya kami tetap bersatu hati dalam perbedaan yang ada untuk melawan
akan wabah yang terjadi sekarang ini. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk selalu berserah, selalu berdoa, selalu berharap, dan selalu sabar menanti jawaban Tuhan atas gumul yang kami gumuli. Para medis yang ada pun, yang menjadi garda terdepan melawan wabah virus corona ini, Tuhan berkati mereka semua, beri sehat, beri kuat, bahkan lindungilah mereka dengan rangkulan sayap kasih-Mu, agar supaya ketika mereka memberi diri mereka untuk merawat, bahkan mengantar saudara-saudara kami yang sakit menikmati kesembuhan dan pemulihan, mereka pun tetap sehat, tetap kuat, tetap mampu mengerjakan pekerjaan baik dengan selalu mengandalkan Tuhan. Maka biarlah kehendak dan kuasa Tuhan yang akan jadi, bukan kehendak dan kuasa kami manusia. Begitupun kami berdoa bersama untuk jemaat-Mu, jemaat Gemim Baitul Kolongan, yang di sepanjang hari ini bersyukur kepada Tuhan boleh merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkatilah kehidupan mereka yang bersyukur, dan tambahkanlah syukur mereka dengan kasih yang melimpah yang berasal daripada-Mu, membawa mereka untuk tetap melihat bahwa benar Engkau Tuhan yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Maka dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah. Ketika dalam ibadah ini pun kami boleh memberi persembahan. Diberkatilah persembahan kami Bapa, dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami yang dengan penuh sukacita memberi persembahan, Tuhan berkati. Dengan berkat-Mu yang Kau sediakan, dicurahkan atas kehidupan kami, maka kami boleh dicukupkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup setiap hari. Maka dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah. Ini doa kami, permohonan kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita semua berdiri mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita menyanyi dari Kirung Jemaat nomor 195, di makam yang gelap. Di makam yang gelap, Yesus telah
kepastian dan kebangkitan-Mu. Kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang putus asa Engkau beri pengharapan, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang takut dan gelisah Engkau beri keberanian, kami yang berkekurangan Engkau beri kelimpahan, kami yang terbelenggu oleh berbagai beban kehidupan Engkau beri kebebasan dan kelepasan, kami yang bergumul dalam duka Engkau beri sukacita, kami yang ragu dan khawatir Engkau beri keyakinan bahwa hanya dengan kuasa kebangkitan-Mu kami beroleh keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah untuk ibadah perayaan Paskah yang kedua di saat ini telah selesai. Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan kita semua. Dan tetap marilah kita menjaga keamanan tapi juga keberadaan kehidupan kita untuk tetap sehat secara fisik tapi juga sehat secara iman dalam percaya akan kuasa Tuhan. Kristus sudah bangkit. Ia menang. Haleluya. is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave, expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive.